Jadi orang yang ketiga yang bisa menenteramkan dunia ini, yang bertiga adalah orang-orang kaya yang dermawan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam hari ini saya akan melanjutkan keterangan pada malam sebelumnya, bahwasanya sebelumnya dijelaskan bahwasanya qawamud dunia ini bisa seimbang, tidak terjadi kekacauan, tidak jadi konflik, bahkan sangat minim itu kalau ada 4 golongan. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan keilmuan yang dimiliki oleh para ulama, para tokoh agama yang mengamalkan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Yang kedua adalah bi'adlil umara, yaitu keadilan yang diberlakukan para pemimpin, para tokoh masyarakat, para pejabat, para menteri dan lain sebagainya. Sedangkan yang nomor 3 yaitu dengan kelumanan atau kedermawan orang-orang kaya. Jadi orang yang ketiga yang bisa menenteramkan dunia ini, yang bertiga adalah orang-orang kaya yang dermawan. Orang-orang kaya yang punya materi lebih, yang mau menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama umat-umat Islam, bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal dengan kekayaannya, suatu ketika di Madinah, sumur-sumur yang ada di Madinah ini semuanya enggak mengeluarkan air, enggak menyumber. Hanya ada satu sumur yang airnya deras, yang menyumber air. Tapi sumur ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi, sehingga ini meresahkan kepada kaum muslimin. Sehingga Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang membeli sumur orang Yahudi ini lalu diwakafkan kepada orang-orang muslim untuk kepentingan umat Islam, maka nanti di akhirat dia akan minum minuman surga yang jumlahnya seperti air yang ada di sumur. Ketika berita ini sampai ke telinga sahabat Abdurrahman bin Auf, dia mendatangi si pemilik sumur dengan berdialog yang sangat alot, bincang-bincang, melakukan tawar-menawar, sehingga terjadilah kesepakatan bahwasanya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Harga berapa? Ada yang mengatakan 12.000 dirham, ada yang mengatakan 20 dirham dan lain sebagainya. Hanya saja ini yang dijual hanya separuh, artinya bergantian. Hari ini punyanya Abdurrahman bin Auf, besok punyanya si Yahudi. Nah, ketika waktunya Abdurrahman bin Auf ini, semua umat Islam dipanggil untuk mengambil sesuka hati air di sumur tadi. Kenapa? Karena besok sudah waktunya orang Yahudi. Ayo ambil air ini yang butuh, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Abdurrahman bin Auf, melihat kayak gini, maka si Yahudi merasa jengkel, terima. Jadi dia udah beli sekaligus aja. Ketika dibeli lagi sama Abdurrahman bin Auf, dibeli lagi. Sudah deal semuanya, sudah dibeli secara utuh, dia wakafkan sumur tadi untuk kepentingan umat Islam. Yang mana sumur ini eksistensinya masih produktif sampai saat ini. Inilah contoh orang kaya yang dermawan.
yang dermawan, yang sudi mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat, untuk kemajuan, untuk tegaknya agama Islam. Sehingga sumur hari ini ketika sudah berjalan beberapa tahun, dirawat dengan baik, maka perkebunan, kebun kurma, kebun yang ada di lahan-lahan yang ada di pinggir sumur itu dialirkan air dari sumur tadi, dialirkan sehingga banyak, maka perolehan dari kebun tadi, lahan tadi itu yang sebagian untuk fakir miskin, yang satunya untuk dimasukkan ke rekening Abdurrahman bin Auf yang sampai sekarang. Yang mana ketika sudah tabungan ini banyak, katanya dibelikan sebidang tanah di pinggir Masjid An-Nabawi yang mana sekarang dijadikan hotel bintang 5. Jadi bintang hotel bintang 5, dan penghasilannya sebagian ditasarufkan kepada fakir miskin dan juga para yatim, sebagian lagi ditaruh di rekeningnya Abdurrahman bin Auf. Inilah yang dikatakan wakaf produktif. Oleh karenanya, bagi para pemirsa mungkin yang mempunyai kelebihan harta, kelebihan materi, mari kita mungkin, oh ternyata kapal ini membutuhkan alat transportasi, belum punya alat transportasi. Oh yaudah, saya ada mobil nggak dipakai di rumah, saya berikan, mungkin diwakafkan untuk kepentingan yayasan kapal ini, boleh, kami terima. Bisa juga umpama punya kelebihan membagikan sembako kepada anak-anak yatim, pada para duafa dan lain sebagainya. Inilah perlunya ketika ada orang-orang kaya yang seperti ini, maka dunia akan tentram. Kok bisa? Karena yang ulama mengajarkan ilmunya, yang gak paham diajarkan, para pemimpinnya berlaku adil. Jika pemimpinnya keliru, ditegur oleh ulamanya, ini salah. Terus para pejabatnya juga mengikutinya. Jika mungkin memperlakukan keadilan, ulamanya juga memberikan keilmuan, sehingga orang-orang yang mempunyai harta lebih juga mau mengeluarkan zakatnya dan sebagainya, maka dunia ini akan terasa. Ini yang nomor 3. Sedangkan yang terakhir adalah dunia ini akan aman, akan tentram dengan doanya orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu. Bahkan di suatu ketika sebuah peperangan, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelantaran atau tawasulnya kepada orang-orang yang fakir. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah yang bisa menyeimbangkan keadaan di dunia ini. Artinya ketika 4 golongan ini semuanya melakukan apa yang menjadi aturan dia, yang menjadi kewajiban dia berjalan di jalan yang lurus yang telah ditetapkan untuk dirinya, maka dunia ini akan terasa indah. Sehingga tidak ada kata-kata yang kaya lebih tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa menambah wawasan kita. Dan juga mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan surah Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan dalam segala urusan, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu mempunyai rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan selalu berusaha untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.